Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tema hari ini adalah mengenal tanaman Vallisneria nana. Tanaman ini berasal dari benua Australia. Bentuknya seperti rumput liar yang biasa kita lihat di mana saja. Bisa juga disebut Vallisneria berdaun sempit atau Neroli Vallisneria. Para penghobi akuarium, khususnya aquascape, biasa menempatkan tanaman ini di bagian belakang sebagai background atau di bagian tengah untuk akuarium yang berukuran kecil dan menengah. Tanaman ini bisa tumbuh sekitar 20 inci atau sekitar 50-80 cm. Selain untuk hiasan di akuarium, tanaman ini juga berguna sebagai tempat perlindungan ikan yang pemalu, yang karakternya pemalu, dan burayak atau anakan ikan yang baru menetas atau yang masih kecil-kecil. Dengan adanya tanaman ini, ikan yang tadinya pemalu akan sering menampakkan dirinya di samping tanaman tersebut. Jadi fungsinya adalah tanaman ini untuk memancing kepercayaan diri ikan tersebut. Ketika dia mulai merasa malu lagi, dia bisa lari ke dalam tanaman tersebut. Kelebihan dari tanaman ini adalah, yang pertama adalah karena penampilannya yang seperti rumput liar, sehingga menampilkan kesan natural atau alami di akuarium. Kemudian yang kedua, harganya juga sangat terjangkau. Yang ketiga, perawatannya sangat mudah. Dengan cahaya atau dengan CO2 yang rendah pun tanaman ini masih bisa tumbuh. Atau dengan hanya memakai substrat yang dari pasir pun tanaman ini bisa tumbuh, walaupun hasilnya kurang maksimal, berbeda dengan yang memakai pupuk atau dengan yang memakai cahaya dan CO2 yang cukup. Kemudian keuntungan yang keempat adalah sebagai tempat berlindung ikan-ikan pemalu dan ikan yang baru lahir. Kemudian keuntungan yang terakhir atau yang kelima, tanaman ini sangat mudah dibudidayakan atau berkembang biak tanpa perawatan khusus. Tanaman ini berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi bisa kita biarin atau bisa kita ambil tunasnya jika ingin melipat gandakan tanaman tersebut. Nah, ketika ada tunas yang tumbuh, tunas tersebut bisa Anda ambil atau dibiarin saja bersama induknya. Tapi karena saya menanamnya di gelas kecil, jadi saya akan memindahnya. Nah, itu adalah contoh tunasnya. Pilih tunas yang sudah agak besar, jangan yang masih kecil karena nanti dia akan cepat mati. Kemudian di sini saya memakai gelas plastik bekas yang mudah didapat. Nah, sebelumnya dilubangin dulu agar akarnya bisa nanti mencari nutrisi di tempat lain ketika nutrisi yang ada di gelas tersebut telah habis. Kemudian tekan substratnya. Nah, di sini saya hanya memakai pasir malang, bisa juga memakai pasir atau apa saja, batu-batuan. Karena tanaman ini tidak ribet perawatannya, jadi pakai apa saja dia pasti akan tumbuh. Ketika sudah masukkan tanamannya, nah ketika sudah selesai, tanaman tadi bisa digabung dengan indukannya tersebut di dalam satu akuarium. Sekian untuk video kali ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.